Selamat datang kembali, para pendengar setia, di kanal cerita horor Nusantara ini. Tempat kisah-kisah mistis diceritakan kembali. Malam ini, kita akan menyelami sebuah legenda kelam dari lereng Gunung Lawu yang jarang diketahui banyak orang. Kisah ini berjudul Tumbal Pembangunan Candi. Sebuah cerita tentang keserakahan dan pengorbanan yang terjadi ratusan tahun silam lampau. Konon, di sebuah desa terpencil bernama Sendang Wungu yang tersembunyi, berdiri reruntuhan candi penuh misteri kelam. Warga sekitar percaya bahwa candi itu menyimpan kutukan mengerikan akibat pengorbanan gadis-gadis suci demi kelancaran pembangunan. Sebelum kita masuk ke dalam kisah, saya ingatkan untuk mendengarkan dengan tenang. Sebaiknya gunakan headset agar lebih meresap. Pastikan pula Anda berada di tempat yang nyaman dan tidak sendirian jika mudah merasa takut mendengarkan cerita mencekam ini. Kisah ini terinspirasi dari cerita rakyat yang berkembang di berbagai daerah Nusantara tentang pembangunan candi yang membutuhkan tumbal. Setiap detail dalam cerita ini fiktif, ditulis untuk tujuan hiburan semata. Meski mengandung pesan moral mendalam bagi pendengar, kita akan mengikuti perjalanan Ki Kartawijaya, seorang pemimpin desa yang terjebak dilema antara tugas dan nurani kemanusiaannya sendiri. Ada pula Rara Kinasih, gadis lugu yang tanpa sadar menjadi korban ambisi para tetua desa yang haus kekuasaan, serta Nyai Suminten, dukun sakti desa yang perannya akan menentukan jalannya kisah penuh kejutan dan ketegangan sepanjang cerita. Jangan lupa siapkan diri Anda, karena kisah ini akan membawa perasaan tegang, mencekam, hingga mengharukan di bagian akhir. Silakan nyalakan lampu redup di kamar atau matikan sepenuhnya jika Anda berani untuk merasakan suasana mencekam lebih mendalam. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya yang akan hadir di kanal ini. Mari kita mulai perjalanan menegangkan ini, menyusuri jejak masa lalu yang kelam di lereng Gunung Lawu yang misterius. Bersiaplah, karena kisah ini akan mengajak Anda merasakan ketakutan sekaligus haru tentang pengorbanan yang terlupakan oleh waktu. Di lereng Gunung Lawu tersembunyi sebuah desa kecil bernama Sendang Wungu yang jarang disinggahi orang. Konon di desa itu dahulu berdiri sebuah candi yang dibangun oleh kerajaan Mataram kuno. Namun, pembangunannya terhenti karena kutukan yang mengerikan. Ki Kartawijaya, seorang pemimpin desa, ditugaskan mengawasi pembangunan candi atas perintah sang raja. Ia dibantu oleh Nyai Suminten, seorang dukun sakti yang dipercaya bisa berhubungan dengan para leluhur desa. Namun pembangunan candi tak kunjung selesai karena batu-batu besar selalu runtuh setiap malam. Para pekerja mulai ketakutan. Mereka bercerita tentang bayangan hitam yang berkeliaran di sekitar candi. Nyai Suminten kemudian bersemedi mencari petunjuk dari alam gaib. Ia mendapat wangsit bahwa candi membutuhkan tumbal, seorang perawan suci, agar pembangunan bisa berjalan lancar. Ki Kartawijaya menolak keras permintaan yang keji itu. Namun, para tetua desa mendesaknya untuk menyetujui. Pilihan pun jatuh kepada Rara Kinasih, gadis cantik anak seorang petani yang tidak tahu apa-apa. Malam sebelum upacara, Rara Kinasih bermimpi aneh tentang sesosok wanita berkerudung putih yang menangis di reruntuhan candi. Ia terbangun dengan keringat dingin, merasakan firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Esok harinya, para tetua desa mulai mempersiapkan upacara sakral. Tanpa sepengetahuan Rara Kinasih, Ki Kartawijaya merasa gelisah. Hatinya dipenuhi keraguan besar, namun ia tak berdaya melawan keputusan para tetua. Malam itu, awan hitam menutupi bulan. Purnama seolah enggan bersinar di atas desa yang menyimpan kutukan turun-temurun yang terlupakan. Rara Kinasih dibangunkan paksa oleh dua wanita tua
utusan Nyai Suminten yang datang. Ia dikenakan kain putih bersih. Rambutnya dihiasi bunga melati tanpa diberi penjelasan apapun. Hatinya diliputi kebingungan besar. Namun ia hanya menurut karena dianggap sebagai kehormatan desa. Ibunya menangis diam-diam di sudut gubuk rayot mereka. Tak sanggup mencegah keputusan tetua, Ki Kartawijaya berdiri di kejauhan, menyaksikan gadis itu dituntun menuju reruntuhan candi tua. Wajahnya pucat menahan perasaan antara tugas dan nurani yang terus bergejolak dalam dadanya. Sepanjang perjalanan menuju candi, Rara Kinasih melewati hutan lebat di mana pepohonan seolah berbisik pelan. Suara serangga malah menghilang, digantikan keheningan yang mencekam, membuat langkahnya semakin berat. Para tetua desa telah berkumpul mengelilingi altar batu kuno dengan obor menyala di tangan. Asap dupa mengepul tebal memenuhi udara malam itu dengan aroma yang menusuk tajam. Nyai Suminten mulai membacakan mantra. Suaranya bergema aneh di udara, membuat bulu kuduk merinding hebat. Angin tiba-tiba berhembus kencang, menerbangkan debu dan dedaunan, seolah alam pun menolak upacara. Rara Kinasih mulai merasakan ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat menahan tangis. Teringat mimpi semalam yang mengerikan. Ia melihat sosok wanita berkerudung putih kini berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan mata kosong. Sosok itu perlahan mengangkat tangan, seolah memberi isyarat peringatan, namun tak ada yang mengerti maksudnya. Tak ada seorang pun yang menyadari kehadiran sosok misterius itu, kecuali gadis malang tersebut. Nyai Suminten kemudian mengangkat keris pusaka, bersiap melakukan ritual pengorbanan. Sambil terus merapal doa kuno, mata para tetua tampak sayu, seolah tersihir oleh mantra yang terus dilantunkan tanpa henti. Tiba-tiba tanah mulai bergetar. Batu-batu candi berderak keras, membuat semua orang terkejut panik. Beberapa pekerja yang hadir berlari ketakutan menjauhi altar, meninggalkan obor tergeletak di tanah. Ki Kartawijaya berlari mendekat, mencoba menghentikan upacara kejam. Namun tubuhnya seperti tertahan kekuatan gaib. Kakinya terasa berat melangkah, seolah dicengkeram tangan tak terlihat. Dari dalam tanah yang bergetar, suara tangisan wanita terdengar jelas, menggema dari reruntuhan candi, membuat para tetua desa ketakutan. Nyai Suminten tetap melanjutkan ritual. Matanya berubah menjadi merah menyala, dan suaranya berubah menjadi berat. Keris pusaka di tangannya bergetar, mengeluarkan cahaya kebiruan aneh yang menyilaukan mata semua orang. Rara Kinasih menjerit dalam hati, merasakan hawa dingin mencekam, menyelimuti seluruh tubuhnya. Perlahan, bayangan hitam mulai bermunculan, mengelilingi altar dari segala penjuru, seolah menunggu saat yang tepat. Malam itu menjadi saksi bisu, awal dari kutukan mengerikan yang akan menghantui desa selamanya. Keris pusaka Nyai Suminten terangkat tinggi, bersiap menembus dada Rara Kinasih. Ketika sosok wanita berkerudung putih menjerit, suaranya menggelegar, memenuhi hutan, membuat semua orang tersungkur, menutup telinga, menahan sakit. Nyai Suminten terhempas ke belakang, keris pusakanya terlepas dari genggaman, jatuh berdenting di atas batu. Sosok wanita itu kini mendekat. Wajahnya mulai terlihat jelas. Ternyata seorang gadis muda cantik. Rambutnya panjang, terurai basah. Matanya menyimpan kesedihan mendalam, seolah menyimpan dendam bertahun-tahun. Ki Kartawijaya yang tadinya tertahan, kini bisa bergerak bebas kembali. Segera berlari melindungi Rara Kinasih. Ia memeluk gadis itu erat, mencoba menenangkan tubuhnya yang gemetar, sambil menatap sosok misterius di depannya. Sosok itu berbicara dengan suara parau, menceritakan bahwa dirinya bernama Endang Sulastri, gadis tumbal terdahulu. Ia dikorbankan puluhan tahun silam demi pembangunan candi yang sama oleh tetua desa yang serakah. Arwahnya tak pernah tenang sejak itu, terperangkap di reruntuhan candi, menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Nyai Suminten bangkit dengan marah, mencoba mengambil kembali kerisnya. Namun tanah tiba-tiba terbuka lebar. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan pucat dan membusuk, mencengkeram kakinya, menariknya perlahan
ke dalam bumi. Teriakan Nyai Suminten menggema mengerikan. Para tetua desa lari tunggang-langgang meninggalkan altar dan obor menyala. Endang Sulastri menatap Rara Kinasi, matanya melembut penuh iba, seolah melihat dirinya sendiri dahulu. Ia berkata bahwa kutukan candi hanya bisa berakhir jika kebenaran tentang kematiannya diungkap ke semua orang. Ki Kartawijaya bertanya, bagaimana caranya? Namun, Endang Sulastri mulai memudar, seperti kabut tertiup angin pagi sebelum menghilang. Sepenuhnya, ia menunjuk ke arah reruntuhan candi, tempat tersembunyi sebuah ruangan bawah tanah. Di sanalah, katanya, bukti kekejaman tersimpan rapi selama bertahun-tahun, menunggu untuk ditemukan orang berani. Malam itu berakhir dengan kekacauan. Nyai Suminten hilang di telan tanah, dan desa diliputi ketakutan mendalam. Ki Kartawijaya menggendong Rara Kinasih pulang. Pikirannya dipenuhi tekad baru untuk mengungkap rahasia kelam candi. Ia tahu perjalanan masih panjang, bahaya yang mengintai belum berakhir. Namun kebenaran harus segera terungkap. Esok harinya, desa Sendang Wungu terbangun dengan suasana mencekam, seolah sesuatu yang buruk akan datang. Pagi itu, desa Sendang Wungu dipenuhi bisik-bisik ketakutan warga tentang kejadian mengerikan semalam. Rara Kinasih masih terbaring lemah. Di gubuknya ditemani ibunya yang tak henti menangis bersyukur. Ki Kartawijaya mengumpulkan beberapa warga terpercaya, mengajak mereka menyelidiki reruntuhan candi, mencari ruangan bawah tanah yang dimaksud. Di antara mereka ada Joko Suryo, seorang pemuda pemberani, anak mantan prajurit, dan Mbah Ranu, sesepuh desa yang paham seluk-beluk candi. Mereka berjalan menyusuri hutan sunyi. Suasana masih terasa mencekam. Meski matahari mulai meninggi, sesampainya di reruntuhan candi, mereka menemukan altar batu masih berlumuran bekas ritual semalam. Keris pusaka Nyai Suminten tergeletak, berkarat aneh, seperti termakan waktu. Padahal baru semalam ditinggalkan. Mbah Ranu mengamati sekeliling candi, mencari petunjuk pintu tersembunyi. Sesuai cerita Endang Sulastri, ia menemukan sebuah batu besar berukir simbol aneh, tak lazim, berbeda dari ukiran candi lainnya. Joko Suryo bersama beberapa warga mendorong batu itu sekuat tenaga hingga akhirnya bergeser perlahan. Di baliknya tersembunyi tangga curam menuju kegelapan ruangan bawah tanah. Dengan bau apa menyengat hidung, Ki Kartawijaya mengambil obor menyala, memimpin rombongan turun perlahan. Hati mereka dipenuhi rasa was-was. Ruangan itu ternyata cukup luas, dipenuhi tulang belulang berserakan dan benda peninggalan zaman dahulu. Di tengah ruangan terdapat peti kayu, tertutup debu tebal bertahun-tahun, seolah tak pernah tersentuh manusia. Mbah Ranu membuka peti itu hati-hati, menemukan gulungan lontar kuno berisi catatan sejarah pembangunan candi. Ki Kartawijaya membaca tulisan kuno itu. Tangannya gemetar, mengetahui kebenaran mengerikan, bahwa bukan hanya satu tumbal, ternyata sudah puluhan gadis dikorbankan. Sepanjang sejarah, pembangunan candi terhenti demi ambisi para tetua terdahulu. Semua dilakukan atas nama kekuasaan. Para pemimpin desa yang serakah menutupi kekejaman dengan cerita kutukan. Joko Suryo menemukan sesuatu yang lain. Sebuah kalung berukir nama Endang Sulastri tersimpan rapi di sudut peti. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Tanah di atas mereka bergetar hebat, seolah candi akan runtuh seketika. Mereka bergegas naik ke permukaan. Namun pintu keluar tiba-tiba tertutup, terhalang batu besar yang bergeser sendiri. Kegelapan menyelimuti ruangan bawah tanah. Suara bisikan mulai terdengar sayup dari berbagai penjuru dinding ruangan. Ki Kartawijaya menyadari mereka terjebak bersama arwah para tumbal terdahulu yang mulai menampakkan wujud mengerikan mereka. Kegelapan ruangan semakin pekat. Obor di tangan Ki Kartawijaya meredup, seolah dihisap oleh kekuatan gaib. Bisikan-bisikan itu semakin jelas, terdengar seperti puluhan suara wanita mengucap kata-kata dalam bahasa kuno. Joko Suryo mendekap erat kalung Endang Sulastri. Tubuhnya bergetar,
menahan ketakutan luar biasa. Matanya memandang sekeliling ruangan gelap. Mbah Ranu mulai merapal doa, mencoba menenangkan diri dan rombongan. Meski suaranya sendiri terdengar gemetar, perlahan muncul sosok-sosok transparan mengelilingi mereka dari segala arah. Wajah-wajah pucat penuh luka lama. Para arwah tumbal itu tampak marah. Mata mereka merah menyala, menatap tajam ke arah rombongan. Ki Kartawijaya melangkah maju berani, mengangkat gulungan lontar yang ditemukan sebagai bukti niat baik mereka. Ia berkata lantang bahwa kebenaran akan diungkap kepada seluruh warga desa agar keadilan bagi para arwah tercapai. Salah satu arwah mendekat perlahan. Wujudnya berubah menjadi Endang Sulastri yang tampak mengenali Ki Kartawijaya. Ia mengangguk pelan penuh haru, seolah mempercayai ketulusan niat mereka. Namun, arwah lain masih ragu. Tiba-tiba dinding ruangan bergetar keras. Retakan mulai muncul di langit-langit. Debu berjatuhan dari atas mereka. Endang Sulastri berteriak, memperingatkan bahaya, mengatakan bahwa ruangan akan runtuh jika mereka tak segera keluar. Ia menunjukkan jalan rahasia tersembunyi. Di balik dinding berukir simbol kuno yang selama ini tak terlihat. Joko Suryo bergegas mendekati dinding, menemukan celah sempit yang tersembunyi, cukup untuk dilalui satu orang. Mbah Ranu mendorong Rara Kinasih terlebih dahulu. Meski gadis itu tak ikut turun, ternyata ia menyusul diam-diam tadi. Rupanya Rara Kinasih nekat mengikuti rombongan karena firasat kuat akan bahaya yang mengancam Ki Kartawijaya yang menyelamatkannya. Satu persatu mereka merangkak keluar melalui celah sempit yang gelap, sementara reruntuhan mulai berjatuhan di belakang. Arwah-arwah lain mulai menghilang perlahan, seolah energi mereka tersedot kembali ke dalam tanah yang bergetar hebat. Endang Sulastri tetap tinggal sejenak, memastikan rombongan berhasil keluar semua. Sebelum ia pun ikut memudar, sebelum benar-benar menghilang, ia berpesan agar lontar kuno itu dibacakan di depan seluruh warga desa. Hanya dengan itu kutukan bisa berakhir, dan arwah para tumbal bisa tenang meninggalkan dunia yang mengikat mereka lama. Rombongan berhasil keluar tepat waktu, tepat sebelum ruangan bawah tanah runtuh, menyisakan debu dan reruntuhan batu. Mereka berdiri terengah di reruntuhan candi, memandang satu sama lain lega. Namun tahu, perjuangan belum sepenuhnya usai. Matahari mulai meninggi di ufuk ketika rombongan Ki Kartawijaya kembali membawa gulungan lontar kuno bersejarah. Sepanjang perjalanan pulang, mereka terdiam, memikirkan cara terbaik menyampaikan kebenaran kepada seluruh warga desa nanti. Rara Kinasih berjalan di samping Ki Kartawijaya. Tangannya masih memegang erat kalung milik Endang Sulastri yang diberikan Joko Suryo. Sesampainya di desa, suasana mencekam. Warga berkumpul di balai desa, membicarakan hilangnya Nyai Suminten semalam. Beberapa tetua desa tampak gelisah. Wajah mereka pucat, penuh kekhawatiran, seolah menyimpan rahasia yang terbongkar. Ki Kartawijaya melangkah masuk ke balai, membawa gulungan lontar di tangannya, disusul Mbah Ranu dan Joko Suryo. Ia meminta seluruh warga berkumpul, termasuk para tetua desa yang tersisa, untuk mendengarkan pengumuman penting baginya. Suasana balai desa hening seketika. Semua mata tertuju kepada mereka, menanti apa yang akan disampaikan. Mbah Ranu mulai membuka gulungan lontar, membacakan tulisan kuno dengan suara lantang, mengungkap sejarah kelam pembangunan candi. Warga mulai berbisik kaget mendengarnya. Beberapa tetua desa tampak pucat pasi, mencoba menyangkal, namun tak berdaya. Ternyata di antara tetua yang hadir, ada keturunan langsung tetua terdahulu yang memerintahkan pengorbanan puluhan gadis. Namanya Ki Wongso Dipuro, seorang sesepuh yang selama ini menyembunyikan kebenaran demi menjaga nama baik keluarganya. Ki Wongso Dipuro mencoba membantah keras, mengatakan bahwa lontar itu palsu, hanya rekayasa untuk menjatuhkan dirinya. Namun Rara Kinasih maju ke depan, menunjukkan kalung bertuliskan nama Endang Sulastri sebagai bukti kuat kebenaran
cerita. Warga mulai marah mendengar pengakuan itu. Mereka menuntut keadilan bagi para arwah yang telah dikorbankan secara kejam. Tiba-tiba, angin kencang berhembus masuk, memadamkan hampir seluruh obor balai desa, membuat suasana semakin mencekam gelap. Suara tangisan wanita kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya satu suara, melainkan puluhan suara bersahutan sedih. Ki Wongso di Puro jatuh terduduk ketakutan. Matanya menatap kosong ke sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul, mengelilingi Ki Wongso di Puro dari segala arah, membuat warga lain menjauh ketakutan. Ki Kartawijaya mencoba menenangkan keadaan, meminta semua orang tetap tenang, sambil mencari cara menghentikan kekacauan itu. Ia menyadari bahwa pengakuan saja belum cukup untuk mengakhiri kutukan. Dibutuhkan sebuah ritual pembebasan yang sesungguhnya. Mbah Ranu teringat sesuatu dari lontar tentang cara mengakhiri kutukan candi yang tertulis di bagian akhir gulungan. Mbah Ranu segera membuka kembali lontar, mencari bagian akhir yang menjelaskan cara mengakhiri kutukan candi lama. Tulisan itu mengatakan dibutuhkan pengakuan tulus dari keturunan sah pelaku kekejaman, disertai persembahan penghormatan bagi para arwah. Bukan lagi nyawa yang harus dikorbankan, melainkan keris pusaka sang pelaku pertama yang harus dikembalikan ke tempat asalnya. Ki Wongso di Puro masih gemetar ketakutan, dikelilingi bayangan hitam yang mengerikan, mencengkeram erat sekujur tubuhnya. Ki Kartawijaya mendekat dengan hati-hati, menjelaskan apa yang harus dilakukan agar arwah para tumbal bisa tenang. Ki Wongso di Puro akhirnya mengangguk pasrah, menyadari tak ada jalan lain selain mengakui dosa leluhurnya sendiri. Ia bangkit dengan tubuh gemetar, berjalan menuju pusaka keluarga yang tersimpan, sebuah keris kuno warisan turun-temurun. Keris itu ternyata pasangan dari keris yang digunakan Nyai Suminten semalam. Keduanya berasal dari pelaku pertama. Warga mengikuti rombongan menuju reruntuhan candi, membawa obor dan bunga tabur sebagai bagian dari ritual penghormatan. Malam kembali turun menyelimuti desa, namun kali ini suasana berbeda, penuh harap, bukan lagi ketakutan mencekam. Sesampainya di reruntuhan candi, Ki Wongso di Puro berlutut di altar, meletakkan keris pusaka dengan hormat. Ia mengucapkan permohonan maaf mendalam, mewakili leluhurnya yang telah berbuat kejam. Kepada seluruh arwah gadis tumbal, angin mulai berhembus lembut perlahan, berbeda dengan angin mencekam sebelumnya, membawa aroma bunga melati harum. Sosok-sosok arwah mulai bermunculan kembali, namun kali ini wajah mereka tenang, tak lagi menampakkan kemarahan dan dendam. Endang Sulastri muncul paling depan, tersenyum lembut menatap Ki Wongso di Puro yang masih bersujud di hadapan altar. Ia mengangkat tangan perlahan menerima permohonan maaf yang tulus itu sebagai tanda pengampunan bagi keluarga tetua. Namun tiba-tiba suasana berubah drastis. Tanah kembali bergetar hebat, mengejutkan, membuat para arwah tampak gelisah kembali. Dari reruntuhan candi muncul kekuatan lain, sosok mengerikan yang jauh lebih kuat. Ternyata dalang sebenarnya di balik kutukan. Sosok itu adalah roh jahat yang selama ini memanfaatkan pengorbanan para gadis untuk memperkuat kekuatan gaibnya sendiri. Nyai Suminten muncul dari dalam tanah. Tubuhnya sudah berubah dikuasai roh jahat. Matanya menyala merah, mengerikan, menakutkan. Ia menyerang Ki Kartawijaya dengan kekuatan gaib, melemparkan tubuhnya hingga terguling jauh, membuat warga panik, berlarian ketakutan. Rara Kinasih menjerit histeris melihat kejadian, sementara Endang Sulastri dan arwah lain bersiap melindungi warga desa dari ancaman. Bertahun-tahun berlalu sejak malam itu. Desa Sendang Wungu tumbuh damai, tanpa lagi bayang-bayang kutukan lama. Reruntuhan candi kini ditumbuhi lumut. Bunga liar tumbuh di sela batu, seolah alam merestui kedamaian yang baru. Rara Kinasih tumbuh menjadi wanita dewasa, dikenal bijaksana oleh seluruh warga, meneruskan kepemimpinan Ki Kartawijaya di desa. Setiap purnama tiba,
Ia selalu menaburkan bunga melati di reruntuhan, mengenang jasa Endang Sulastri dan arwah lainnya. Joko Suryo yang dahulu pemberani, kini menjadi suami setia Rara Kinasih. Mereka membangun keluarga penuh kebahagiaan bersama. Mbah Ranu sebelum wafat dengan tenang mewariskan gulungan lontar kuno itu kepada generasi penerus sebagai pengingat sejarah. Ki Wongso Dipuro menghabiskan sisa hidupnya berbakti kepada desa penuh penyesalan, menebus dosa leluhurnya dengan kebaikan tulus. Nyai Suminten yang selamat dari kutukan memilih hidup tenang jauh dari desa, tak pernah lagi menyentuh ilmu hitam. Anak cucu Rara Kinasih dan Joko Suryo dibesarkan dengan cerita kebenaran dan keberanian, bukan lagi kebohongan tentang kutukan mengerikan. Setiap anak di desa itu tumbuh mengenal kisah Endang Sulastri sebagai simbol pengorbanan dan keadilan tertunda. Reruntuhan candi tak lagi ditakuti, justru menjadi tempat warga berdoa, memohon berkah, dan mengenang para leluhur. Para tetua desa yang baru selalu mengingatkan generasi muda mereka agar tak mengulangi kesalahan masa lampau. Ambisi tak boleh mengorbankan nyawa, kekuasaan tak boleh menutupi kebenaran. Itulah pesan yang terus diwariskan turun. Kadang di malam purnama tertentu, warga masih melihat cahaya lembut menari di antara reruntuhan candi tua. Mereka percaya itu adalah tanda para arwah tumbal telah benar tenang mengawasi desa yang mereka lindungi dahulu. Rara Kinasih di usia senjanya sering duduk memandang reruntuhan candi, mengenang malam mengerikan yang mengubah hidupnya. Ia bersyukur atas keberanian yang tumbuh dari ketakutan menjadi kekuatan sejati, membawa kedamaian bagi desa tercinta. Kisah tentang candi yang terlupakan terus diceritakan turun-temurun oleh warga sebagai pengingat akan kelamnya masa lalu, bukan untuk menakuti generasi mendatang, melainkan mengajarkan pentingnya kebenaran dan keberanian melawan ketidakadilan meski penuh risiko besar. Desa Sendang Wungu kini dikenal sebagai tempat penuh kedamaian dan kearifan. Jauh dari bayangan kelam masa silam, candi yang dahulu terlupakan itu kini menjadi monumen sejarah berharga, mengajarkan bahwa kebenaran akhirnya selalu menang. Demikianlah kisah tentang candi terlupakan yang menyimpan luka lama tersembunyi di balik keindahan lereng Gunung Lawu. Sebuah cerita tentang keserakahan manusia yang tega mengorbankan nyawa tak berdosa demi ambisi kekuasaan dan pembangunan semata. Namun di balik kelamnya kisah itu tersimpan pula pelajaran berharga bagi kita tentang keberanian melawan ketidakadilan yang nyata. Ki Kartawijaya mengajarkan bahwa nurani harus selalu didengarkan meski bertentangan dengan perintah atau tradisi yang keliru. Rara Kinasih membuktikan bahwa ketakutan bisa berubah menjadi kekuatan luar biasa jika dihadapi dengan hati yang tulus. Endang Sulastri dan para arwah lainnya mengingatkan kita bahwa keadilan meski tertunda pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Kisah ini hanyalah cerita fiksi belaka, namun pesan moral di dalamnya tetap relevan untuk kehidupan masa kini. Setiap pembangunan dan kemajuan sejatinya tidak boleh mengorbankan nilai kemanusiaan mendasar. Apapun alasan yang melatar belakanginya nanti, legenda candi yang terlupakan ini mungkin hanya satu dari sekian banyak kisah rakyat yang tersebar di Nusantara, mengajarkan generasi muda untuk selalu menghormati leluhur, namun tetap kritis terhadap tradisi yang bertentangan dengan kemanusiaan. Terima kasih telah menyimak kisah ini dari awal hingga akhir dengan sabar. Semoga memberikan hiburan sekaligus renungan mendalam. Jika kisah ini menghibur pendengar sekalian, jangan lupa untuk terus mendukung konten-konten cerita horor Nusantara lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah mencekam berikutnya yang akan mengangkat legenda dan misteri dari berbagai penjuru tanah air kita. Selalu ingat bahwa di balik cerita tersimpan kearifan lokal yang patut dijaga sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Salam hangat dari penulis kisah ini. Semoga malam pendengar sekalian dipenuhi ketenangan,
meski setelah mendengar cerita mencekam. Sekian kisah tumbal pembangunan candi yang terlupakan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai bertemu di cerita horor selanjutnya.